Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kelaparan diduga menjadi senjata baru bagi Zionis Israel untuk mengusir atau bahkan melenyapkan warga Palestina dari jalur Gaza. Laporan UNRWA mengungkapkan blokade Israel menyebabkan ribuan truk pembawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza tak bisa masuk Gaza karena tertahan di Yordania dan juga Mesir. Indonesia hanya mengirimkan 800 ton bantuan untuk Gaza melalui jalur udara. Dan pemirsa, Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pernyataan sebagai berikut. Pemirsa, apakah Anda setuju Indonesia menggelar operasi bantuan bagi Gaza? Dan hasilnya 79% responden menjawab setuju. Pemirsa, seperti apa kegiatan tim relawan pengirim bantuan untuk Gaza menembus blokade Israel? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih tampak lebih jelas atau detail atau lebih dikenal dengan istilah unboxing dari satu paket dus bantuan kemanusiaan yang kita kirimkan untuk warga Gaza Palestina dengan sistem airdrop. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda untuk melihat lebih dekat isi-isi dari paket bantuan kemanusiaan ini. Ada di bawah saya sudah dibuka dengan jelas dan lengkap bahwa paket bantuan kemanusiaan ini berisikan sejumlah bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina. Sehingga seluruh bahan pangan ini telah didesain sesuai dengan bahan-bahan pangan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh mereka. Saya akan mengajak Anda sedikit bergerak lebih dekat. Di belakang saya ini adalah para tim Satgas bersama dengan relawan yang masih terus bekerja untuk melakukan pengemasan dari bahan-bahan pokok yang saya perlihatkan barusan untuk nantinya dibuat menjadi bundle yang siap dikirimkan dengan sistem airdrop ataupun penerjunan via udara dari langit Gaza. Sehingga kalau tadi saya sampaikan untuk satu dus sekitar kurang lebih 20 kg dalam satu paket bundle airdrop yang akan dikirimkan menggunakan satu parasut, ini ada sekitar 8 box, artinya mungkin berkapasitas sekitar 150 kg yang nanti akan diterjunkan menggunakan parasut yang telah mereka siapkan. Artinya, seluruh paket bantuan kemanusiaan yang berisikan bahan pangan ini telah didesain ataupun telah dipersiapkan dan telah diukur untuk tingkat safety, lalu juga dengan memastikan bagaimana sistem airdrop ini dapat menyalurkan bantuan secara maksimal dan tentunya juga aman dan tidak menimbulkan korban jiwa di bawahnya. Kelaparan diduga menjadi senjata baru Zionis Israel untuk mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Anak-anak kurang gizi di jalur Gaza kini tengah viral di tingkat global. UNRWA melaporkan lebih dari 100 rakyat Palestina telah mati kelaparan. UNRWA juga menemukan 1 dari 5 anak di Gaza City mengalami malnutrisi. Laporan UNRWA mengungkap blokade Israel mengakibatkan ribuan truk tertahan di Yordania dan Mesir. Padahal truk-truk tersebut membawa bantuan makanan dan obat-obatan. Setiap hari Gaza membutuhkan 500 hingga 600 truk bantuan agar rakyat Palestina tidak kelaparan. Akibat kekurangan pasokan bahan makanan, banyak dapur umum di Gaza yang kini berhenti beroperasi. Padahal dapur umum ini menopang kehidupan warga Gaza yang juga mengalami kelangkaan bahan bakar. Kelaparan di jalur Gaza merupakan dampak blokade total Zionis Israel yang telah berlangsung 4 bulan. Lembaga Pangan PBB, WFP, menyatakan sudah menyiapkan logistik yang cukup untuk menyambung kehidupan 2,1 juta penduduk Gaza selama 3 bulan. Persoalannya, bantuan akhirnya tidak dapat maksimal membantu warga Gaza karena sulitnya akses masuk yang dikontrol Zionis Israel. Conflict continues to drive hunger from Gaza to Sudan and beyond. Hunger feeds further instability and undermines peace. We must never accept hunger as a weapon of war. Sementara screening lembaga Save the Children pada 2 minggu pertama di bulan Juli menemukan 259 balita di Gaza
harus menjalani perawatan karena malnutrisi. Screening terhadap ibu menyusui di Gaza juga mengungkap 43% di antaranya mengalami malnutrisi. UN-OCHA juga menyatakan bahwa jalur Gaza tengah mengalami krisis kemanusiaan dan 1 dari 3 penduduk Gaza tidak mendapat makanan selama berhari-hari. Menurut laporan UN-OCHA, 80% kematian akibat kelaparan terjadi pada anak-anak. 1 dari 5 warga di Gaza dilaporkan mengalami kelaparan akibat blokade Zionis Israel. Menurut data Integrated Food Security Puzzle Classification (IPC), 93% warga Gaza menghadapi kekurangan makanan yang akut. IPC juga menemukan lebih dari 70.000 balita dan 17.000 ibu hamil dan menyusui mengalami malnutrisi akut di seluruh Gaza. Di seluruh wilayah Gaza, IPC menemukan kasus kekurangan makanan tingkat katastrofik. Jumlah terbanyak di Arafah, yaitu 25%, yang menjadi tujuan warga Gaza untuk mengungsi dari serangan Zionis Israel. Disusul 2 wilayah di utara jalur Gaza sebesar 15% dari populasi. Kekurangan makanan tingkat katastrofik berarti warga mengalami kelaparan yang memicu tingkat kematian tinggi. Misi airdrop bantuan kemanusiaan di Gaza bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Logistik yang akan didistribusikan mencapai 800 ton, diantaranya bahan makanan, selimut, dan obat-obatan. Tim Satgas Merah Putih berangkat dari tanah air pada 13 Agustus lalu, dan misi ini akan berlangsung selama 12 hari. Ditargetkan mencapai 10 titik drop di Gaza. Kerajaan Yordania menyediakan Lanut King Abdullah sebagai basis operasi airdrop bantuan Indonesia untuk Gaza. Melansir keterangan dari Kolonel Penerbang Pugu Yulianto menyebutkan bahwa low cost low altitude atau yang biasanya mereka sebut ini dijamin lebih aman dan juga lebih tepat sasaran, di mana mereka terbang dari ketinggian yang cenderung lebih rendah dan menerjunkan paket bantuan dengan satu parasut dengan daya tahan ataupun daya kuat untuk menahan beban sekitar 150 kg. Artinya penyaluran dengan sistem airdrop ini dinilai akan lebih aman. Setidaknya hingga misi hari ketiga, tim Satgas Garuda Merah Putih berhasil menyalurkan sekitar 39,2 ton bantuan logistik bahan pangan melalui sistem airdrop dari langit Gaza, Palestina. Tentu dari tim Satgas selalu mengharapkan doa serta dukungan dari masyarakat Indonesia agar jalannya operasi bantuan kemanusiaan ini bisa berjalan dengan lancar dan mampu mencapai target hingga 80 ton sesuai dengan waktu perencanaan yang telah ditetapkan. Dari Yordania, Insan Suwardi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.